Kabar lainnya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah memeriksa 13 orang pegawainya usai pemecatan 26 orang pegawai pajak. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai penandatanganan MOU antara Menteri Keuangan dengan Kepala BPKP serta perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wakil Kepala BPKP dan Kepala PPAPK beberapa waktu lalu. Dirjen Pajak Kemenkeu memastikan tindakan bersih-bersih tersebut tidak akan berhenti usai pemecatan 26 pegawai pajak. Tindakan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro. Menurut Fauzi, kasus ini merupakan kasus lama yang baru disikapi tegas oleh Menteri Keuangan. Ada tentu. Jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Gitu. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan. Dan kerugian negaranya dikembalikan. Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi nggak cuma segitu. Mudah-mudahan sih stop kalau orangnya udah baik-baik semua kan. Karena kami bermitra dengan Kementerian Keuangan, prinsip yang dilakukan oleh Pak Menteri memang kasusnya udah lama sebenarnya. Kasus 21 sampai 35 orang di Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak itu kasus lama. Dan kebetulan saja Pak Purdaya baru jadi menteri dan dia mengamini bahwa proses itu tidak bisa dipertahankan lagi karena terjadi pelanggaran terhadap di Direktur Pajak seperti itu. Dan kami mendukung lah. Karena itu kan sanksi yang tegas yang diberikan oleh Pak Purdaya terhadap dinamika yang terjadi karena akan mengganggu. Kalau ini dibiarkan terus maka pendapatan negara juga akan berturut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, beban utang sebesar 6,9 triliun rupiah dari China Bank Development itu berada di bawah pengelolaan dari Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selama ini, proyek dan operasional kereta WUSH itu dikelola konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Menurut bendahara negara itu, utang WUSH berada di bawah pengelolaan Danantara, karena Danantara disebut punya dividen sendiri hingga 80 triliun rupiah setahun. Dengan demikian, utang WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Tapi kalau ini kan kayak SCC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan memastikan utang proyek WUSH bukan utang pemerintah pusat. Proyek WUSH dilaksanakan melalui konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia Persero. Pembiayaan proyek tersebut memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang yang diajukan kepada China Development Bank. Dari Bogor, Jawa Barat, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan.